Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ceritanya Taribon, mudah-mudahan Anda selalu setia bersama kami, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata menarik. Dan pada kesempatan kali ini kami sudah siap akan berbagi sebuah kisah yang berjudul Innalillahi, jenazah pejabat ini keluar belatung, saat mau dikubur ada suara mengejutkan. Kisah yang akan Anda saksikan berikut ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi saat proses penguburan jenazah dari seorang pejabat yang berasal dari sebuah kota di Jawa Timur. Saksi mata dari kisah ini membagikan kisahnya kepada kabar Makkah. Sang saksi mata menegaskan jika dirinya tak bersedia menyebutkan nama dari sang pejabat serta tempat tinggalnya demi menjaga nama baik sang pejabat serta keluarganya yang ditinggalkan. Semoga kisah ini dapat diambil hikmahnya bagi kita semua sebelum ajal menjemput. Kisah ini diceritakan langsung oleh seorang modin atau pengurus jenazah kepada pemberi kabar. Dengan gaya bertutur, selengkapnya sang modin menceritakan pengalamannya. Saya terlibat dalam pengurus jenazah lebih dari 16 tahun. Berbagai pengalaman telah saya lalui, sebab dalam jangka dan kurun waktu tersebut, macam-macam jenis mayat sudah saya tangani. Ada yang meninggal dunia akibat kecelakaan, sakit tua, sakit jantung, bunuh diri, dan sebagainya. Bagaimanapun, pengalaman mengurus satu jenazah seorang pejabat yang kaya serta berpengaruh ini menyebabkan saya dapat berkesempatan istimewa sepanjang hidup. Inilah pertama saya bertemu proses penguburan yang cukup aneh, menyedihkan, menakutkan, dan sekaligus memberikan banyak hikmah. Sebagai modin tetap di desa ini, saya diminta oleh anak almarhum untuk mengurus jenazah bapaknya. Saya terus pergi ke rumahnya. Ketika saya tiba di sampai rumah almarhum, tercium bau jenazah itu sangat busuk. Baunya cukup memualkan perut dan menjijikan. Saya telah mengurus banyak jenazah, tetapi tidak pernah saya bertemu dengan mayat yang sebusuk ini. Ketika saya lihat wajah almarhum, sekali lagi saya tersentuh. Saya tengok wajahnya seperti dirundung oleh macam-macam perasaan takut, cemas, kesal, dan macam-macam. Wajahnya seperti tidak mendapat nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya pun ambil kain kafan yang dibeli oleh anak almarhum dan saya potong. Secara kebetulan pula di situ ada dua orang yang pernah mengikuti kursus fardu kifayah atau pengurus jenazah yang pernah saya ajar. Saya ajak mereka membantu saya dan mereka setuju. Tetapi selama memandikan mayat itu, kejadian pertama pun terjadi. Sekedar untuk pengetahuan Anda, apabila memandikan jenazah, badan mayat itu perlu dibangunkan sedikit dan perutnya hendaklah diurut-urut untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa. Maka saya pun urut-urut perut almarhum. Tapi apa yang terjadi? Pada hari itu sangat mengejutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak dan menunjukkan kekuasaannya, karena pada hari tersebut kotoran tidak keluar dari dubur, akan tetapi melalui mulutnya. Hati saya berdebar-debar, apa yang sedang terjadi di depan saya ini. Telah 2 kali mulut mayat itu memuntahkan kotoran. Saya harap hal itu tidak terulang lagi, karena saya mengurut perutnya untuk kali terakhir. Tiba-tiba ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku. Ketika saya urut perutnya, keluarlah dari mulut mayat itu kotoran bersama beberapa ekor ulat yang masih hidup. Ulat itu adalah seperti ulat kotoran atau belatung. Padahal almarhum meninggal dunia akibat diserang jantung, dan waktu kematiannya dalam tempo yang begitu singkat, mayatnya sudah menjadi demikian rupa. Saya lihat wajah anak almarhum, mereka seperti terkejut, mungkin malu, terperanjat, dan merasa mendapat aib dengan apa yang berlaku pada bapaknya. Kemudian saya tengok 2 orang pembantu tadi, mereka juga terkejut dan panik. Saya katakan kepada mereka, inilah ujian Allah terhadap kita. Kemudian saya minta salah satu seorang daripada pembantu tadi pergi memanggil semua anak almarhum. Almarhum pada dasarnya seorang yang beruntung karena mempunyai 7 orang anak, kesemuanya laki-laki. Seorang berada di luar negeri dan 6 lagi berada di rumah. Ketika semua anak almarhum masuk, saya nasihati mereka. Saya mengingatkan mereka bahwasanya tanggung jawab saya adalah membantu menguruskan jenazah bapak mereka.
bukan menguruskan semuanya. Tanggung jawab ada pada ahli warisnya. Sepatutnya sebagai anak, mereka yang lebih afdal menguruskan jenazah bapak mereka itu bukan hanya iman, hanya Bilal atau guru. Saya kemudian meminta izin serta bantuan mereka untuk menunggingkan mayat itu. Takdir Allah, ketika ditunggingkan mayat tersebut tiba-tiba keluarlah ulat-ulat yang masih hidup. Hampir sebaskom banyaknya. Baskom itu kira-kira besar sedikit dari penutup saji meja makan. Subhanallah, suasana menjadi makin panik. Benar-benar kejadian yang luar biasa sulit diterima akal pikiran manusia biasa. Saya terus berdoa dan berharap tidak terjadi lagi kejadian yang lebih ganjil. Selepas itu saya memandikan kembali mayat tersebut dan saya ambilkan wudhu. Saya meminta anak-anaknya kain kafan. Saya bawa mayat ke dalam kamarnya dan tidak diizinkan seorang pun melihat upacara itu, terkecuali waris yang terdekat, sebab saya takut kejadian yang lebih aib akan terjadi. Peristiwa apa pula yang terjadi setelah jenazah diangkat ke kamar dan hendak dikafani, takdir Allah jua yang menentukan. Ketika mayat itu diletakkan di atas kain kafan, saya dapati kain kafan itu hanya cukup menutupi ujung kepala dan kaki, tidak ada lebih. Maka saya tak dapat mengikat kepala dan kaki. Tidak keterlaluan kalau saya katakan, ia seperti kain kafan itu tidak mau menerima mayat tadi. Tidak apalah, mungkin saya yang hilaf dikala memotongnya. Lalu saya ambil pula kain, saya potong dan tampung di tempat-tempat yang kurang. Memang kain kafan jenazah itu jadi sambung menyambung, tapi apa mau dikata, itulah yang dapat saya lakukan. Dalam waktu yang sama saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau hinakan jenazah ini ya Allah. Cukuplah sekedar peringatan kepada hamba-Mu ini. Selepas itu saya beri taklimat tentang sholat jenazah tadi. Satu lagi masalah timbul. Jenazah tidak dapat dihantar ke tanah pekuburan karena tidak ada mobil jenazah atau mobil ambulans. Saya hubungi kelurahan, pusat Islam, masjid dan sebagainya, tapi susah. Semua sedang terpakai. Beberapa tempat tersebut juga tidak punya kereta jenazah lebih dari satu, karena kereta yang ada sedang digunakan pula. Suatu hal yang saya pikir bukan sekedar kebetulan. Dalam keadaan itu seorang hamba Allah muncul menawarkan bantuan. Lelaki itu meminta saya menunggu sebentar untuk mengeluarkan van atau sejenis mobil pick up dari garasi rumahnya. Kemudian muncullah sebuah van. Tapi ketika dia sedang mencari tempat untuk meletakkan vannya itu di rumah almarhum, tiba-tiba istrinya keluar. Dengan suara yang tegas dia berkata di halayak ramai, "Mas, saya tidak perbolehkan mobil kita ini digunakan untuk angkat jenazah itu. Sebab semasa hayatnya, dia tidak pernah mengizinkan kita naik mobilnya. Renungkanlah kalau tidak ada apa-apanya." Tidak mungkin seorang wanita yang lembut hatinya akan berkata demikian. Jadi saya suruh tuan yang punya van itu membawa kembali vannya. Selepas itu muncul pula seorang lelaki menawarkan bantuannya. Lelaki itu mengaku dia anak murid saya. Dia meminta izin saya dalam 10-15 menit membersihkan mobilnya itu. Dalam jangka waktu yang ditetapkan itu, muncul mobil tersebut, tapi dalam keadaan basah kuyup. Mobil yang dimaksudkan itu sebenarnya lori, dan lori itu digunakan oleh lelaki tadi untuk menjual ayam ke pasar. Dalam perjalanan menuju kawasan pekuburan, saya berpesan kepada dua pembantu tadi supaya masyarakat tidak usah membantu kami menguburkan jenazah. Cukup tinggal di camping saja akan lebih baik. Saya tidak mau mereka melihat lagi peristiwa ganjil. Rupanya apa yang saya lakukan itu berlaku sekali lagi. Takdir Allah yang terakhir amat memilukan. Sesampainya jenazah tiba di tanah pekuburan, saya perintahkan 3 orang anaknya turun ke dalam liang dan 3 lagi menurunkan jenazah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak semua atas makhluk ciptaannya berlaku. Saat jenazah itu menyentuh ke tanah, tiba-tiba air hitam yang busuk baunya keluar dari celah tanah yang pada asal mulanya kering. Hari itu tidak ada hujan, tapi dari mana datang air itu? Sukar untuk saya menjawabnya. Lalu saya arahkan anak almarhum supaya jenazah bapak mereka dikemas dalam peti dengan hati-hati. Saya takut nanti ia terlentang atau terlungkup.
Na'udzubillah. Kalau mayat terlungkup, tak ada harapan untuk mendapat syafaat Nabi. Papan keranda diturunkan dan kami segera timbun kubur tersebut. Selepas itu kami injak-injak tanah supaya mampat dan bila hujan ia tidak mendap atau ambrol. Tapi sungguh mengherankan, saya perhatikan tanah yang diinjak itu menjadi becek. Saya tahu jenazah yang ada di dalam telah tenggelam oleh air hitam yang busuk itu. Melihat keadaan tersebut, saya arahkan anak-anak almarhum supaya berhenti menginjak tanah itu. Saya tinggalkan lubang kubur 1/4 meter. Artinya kubur itu tidak ditimbun hingga ke permukaan lubangnya, tapi ia seperti kubur berlobang. Tidak cukup dengan itu, apabila saya hendak bacakan talqin, saya lihat tanah yang diinjak itu ada kesan serapan air. Subhanallah, dalam sejarah belum pernah ada peristiwa seperti itu terjadi. Melihat keadaan itu, saya ambil keputusan untuk selesaikan penguburan secepat mungkin. Sejak lama terlihat dalam penguburan jenazah, itulah mayat yang saya tidak talqinkan. Saya bacakan tahlil dan doa yang paling ringkas. Setelah saya pulang ke rumah almarhum, saya lalu mengumpulkan keluarganya. Saya bertanya kepada istri almarhum, apakah yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hayatnya? Apakah dia pernah menzolimi orang alim, mendapat harta secara merampas, menipu dan mengambil yang bukan haknya, memakan harta masjid dan anak yatim, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan sendiri, tidak pernah mengeluarkan zakat, sedekah atau infak? Istri almarhum tidak dapat memberikan jawabannya. Memikirkan mungkin dia malu untuk memberitahu, maka saya tinggalkan nomor telepon rumah. Tapi sedihnya, hingga sekarang tidak seorang pun anak almarhum menghubungi saya. Untuk pengetahuan umum, anak almarhum merupakan orang yang berpendidikan tinggi, hingga ada seorang yang beristrikan orang Amerika, seorang dapat istri orang Australia, dan seorang lagi istrinya orang Jepang. Peristiwa ini akan tetap saya ingat, dan kisah ini benar-benar nyata, bukan rekaan atau isapan jempol. Semua kebenaran saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam raya ini. Kepada semua pecinta cerita nyata Reborn, tanyalah diri kita, akankah kita menginginkan peristiwa itu terjadi pada diri kita sendiri, ibu, bapak kita, anak kita, atau kaum keluarga kita? Semoga akhir hidup kita semua husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat cerita nyata Reborn. Semoga kisah ini bisa kita jadikan ibroh. Jangan lupa nantikan kembali kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.